Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Pada hari ketiga setelah binatang sektor melarikan diri dan menghilang, Lo Feng, Master Iblis berkepala 9, dan Leluhur Anggrek Darah bertemu di ruang kekacauan di Samudra Semesta. Adapun dewa sejati lainnya, mereka semua kembali ke alam semesta mini mereka. Apa yang terjadi? Kata Master 9 keterpencilan dengan cemas. Master Iblis kepala 9, kamu mengatakan bahwa menyegel ruang itu dan ke-8 dewa sejati semua mengelilinginya. Di dalam ruang yang disegel, bahkan teleportasi dilarang keras. Bagaimana binatang sektor itu bisa lolos begitu cepat tanpa masalah? Lo Feng juga menatap Master Iblis kepala 9 dengan bingung. Ketika mereka berbicara dengan Master Iblis kepala 9 melalui token komunikasi, Master Iblis kepala 9 mengatakan bahwa sulit untuk membicarakannya melalui token komunikasi. Dia perlu berbicara dengan mereka secara langsung. Tidak perlu terburu-buru. Kesembilan wajah di Master Iblis tampak serius. Sejak pertarungan melawan binatang sektor, aku terus memikirkan pertarungan itu, dan aku sudah berbicara dengan Anggrek Darah. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Aku akan menceritakannya satu persatu sekarang. Di sampingnya, Leluhur Anggrek Darah mengangguk setuju. Lo Feng, Master 9 keterpencilan, Dewa Sejati Fire Dome, dan Hong semuanya mendengarkan. Biasanya, binatang sektor tidaklah kuat, kata Master Iblis berkepala 9. Kekuatan binatang sektor itu sedikit lebih kuat dari Anggrek Darah dan sedikit lebih lemah dariku. Namun, binatang sektor itu memiliki beberapa keterampilan khusus. Pertama, ia mampu menelan asal-usul alam semesta mini. Berdasarkan perkiraan kami, akan memakan waktu sekitar 8 hari untuk menelan sepenuhnya asal-usul alam semesta mini. Tentu saja, ketika terlibat dalam pertarungan, binatang sektor tidak akan mampu menelan asal-usul lagi. Teknik menelan ini adalah salah satu keterampilan khusus yang dimiliki binatang sektor. Kedua, kurva berliku yang dipancarkannya. Selain menelan asal-usul alam semesta mini, mereka juga dapat menelan dewa sejati. Kekuatan dewanya langsung meniru adegan pertarungan sebelumnya di luar angkasa. Kepompong kabut hitam itu benar-benar menyelimuti Master Sejati Kunang-Kunang, dan tidak peduli seberapa keras Master Sejati Kunang-Kunang berjuang, dia tidak bisa melepaskannya untuk melarikan diri. Lihat, kata Master Iblis berkepala 9. Di dalam kepompong kabut hitam itu, kekuatan Dewa Master Sejati Kunang-Kunang terus-menerus dilahap. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawan, kekuatan dewanya masih dinetralkan oleh kekuatan yang terkandung dalam kepompong kabut hitam itu. Dewa sejati lainnya juga mencoba membantu, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menghancurkan kepompong kabut hitam itu. Pada akhirnya, Anggrek Darah membantu. Leluhur Anggrek Darah mengangguk. Benar sekali, dewa sejati lainnya dan aku menyerah pada serangan berbasis senjata dan menggunakan kekuatan dewa kami untuk menyapu kepompong itu. Kami menggunakan kekuatan dewa kami untuk melahapnya. Begitulah cara kami memecahkan kepompong itu. Jelas, jika hanya ada satu atau dua dewa sejati yang hadir, jika salah satunya terperangkap oleh binatang sektor itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke harta karun sejati istana. Kepompong kabut hitam dapat mengubah ukurannya sesuka hatinya dan akan terus menjebak para dewa sejati. Binatang sektor itu tidak akan memberimu kesempatan. Lo Feng, Master Sejati 9 keterpencilan, Hong, dan Fire Dome semuanya tampak cemberut. Jika satu dewa sejati bertemu dengan binatang sektor, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Menurut pendapatku, kata Master Iblis kepala 9, senjata masih bisa bekerja pada kepompong kabut hitam itu, tetapi senjata yang kita gunakan tidak cukup kuat. Kalau tidak, binatang sektor itu pasti akan menggunakan teknik itu untuk menjebakku. Akulah yang menjadi ancaman terbesar. Sebaliknya, ia menjebak Master Sejati Kunang-Kunang yang lebih lemah. Lo Feng dan yang lainnya mengangguk. Namun,
kita masih harus menganggap serius teknik binatang sektor itu. Kepompong kabut hitam. Master Iblis berkepala 9 kemudian berbalik ke angkasa, dan pemandangan yang ditampilkannya berubah. Jejak cahaya hitam semuanya menjadi pilar hitam dan bergegas menuju Master Sejati Kunang-Kunang, memakan tubuh Master Sejati Kunang-Kunang sedikit demi sedikit. Setelah kepompong kabut hitam itu pecah, mereka dengan cepat berubah menjadi pilar hitam dan mulai mengikis tubuh Master Sejati Kunang-Kunang. Ketika dia mencoba untuk kembali ke pesawat ruang angkasa dan kami mencoba untuk memperlambat binatang sektor itu, binatang sektor itu menggunakan serangan jiwa untuk mempengaruhi kami, sementara pilar-pilar hitam itu mengikis Master Sejati Kunang-Kunang. Namun, ketika Master Sejati Kunang-Kunang hampir mencapai pesawat ruang angkasa, pilar hitam itu tiba-tiba menjadi kepompong kabut hitam dan segera menyelimuti Master Sejati Kunang-Kunang. Segera setelah itu, Master Sejati Kunang-Kunang mati. Ternyata pilar cahaya hitam itu bisa berubah menjadi kepompong kabut hitam kapan saja. Bahkan jika Master Sejati Kunang-Kunang membawa pesawat antariksanya, cahaya hitam itu akan langsung berubah menjadi kepompong kabut hitam. Lo Feng dan yang lainnya terdiam. Itu memang menakutkan. Dari kepompong ke pilar cahaya kepompong lagi, binatang sektor dapat mempertahankan siklus ini selamanya dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini adalah jurus mereka yang paling menakutkan, pengikat dan erosi tanpa akhir, kata Master Iblis kepala 9 dengan sungguh-sungguh. Tapi ketiga, jurus ini memiliki kemampuan serangan jiwa yang luar biasa. Begitu jurus ini digunakan di bawah serangan jiwa seperti itu, mereka yang memiliki kemauan tingkat dewa sejati akan sangat menderita sehingga mereka tidak akan bisa menyerang lagi. Hanya mereka yang berada di tingkat dewa sejati ruang hampa yang bisa tetap sadar, tetapi kekuatan mereka akan tetap berkurang. Hanya mereka yang berada di tingkat ruang hampa terbatas yang bisa menahannya dengan mudah. Sekarang kita perlu membicarakan tentang kemampuan melarikan diri jurus ini. Master Iblis kepala 9 menunjuk ke ruang di sampingnya. Jaga dirimu sendiri. Sebuah pemandangan muncul di ruang di samping mereka. Binatang sektor raksasa Morosa melolong. Setelah itu, sebuah gambar dengan tepi hitam dan permukaan emas muncul di sekujur tubuhnya. 99 ukiran muncul, dan setelah sebuah suara, tubuh binatang sektor Morosa tiba-tiba terbelah menjadi 99 garis cahaya yang dengan cepat terbang ke berbagai arah. Kecepatannya langsung melonjak 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 10.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Saat itu, Master Iblis berkepala 9 mendesak, tidak seorang pun dari kami, 8 dewa sejati, berani berpisah sepenuhnya karena kami takut makhluk itu akan menyerang kami satu persatu. Itulah sebabnya kami dibagi menjadi 2 tim. Tim 1 adalah aku, yang lainnya adalah 7 makhluk dipimpin oleh anggrek darah. Kami mengejar 2 cahaya itu. Kami terus mengejar mereka, tetapi keduanya tiba-tiba menghilang setelah beberapa saat. Binatang sektor menghilang begitu saja. Baik Master Iblis kepala 9 maupun anggrek darah menggelengkan kepala. Mereka tampak putus asa. Lo Feng tampak kebingungan. Tubuhnya terpisah menjadi 99 bagian dan 2 di antaranya menghilang. Tubuhnya mungkin hancur. Lo Feng mengerutkan kening. Begitu mereka melarikan diri, setiap bagian tubuh bisa menjadi tubuh utama. 98 bagian lainnya kemudian dapat menghilang dan berkumpul kembali dengan bagian utama itu menjadi binatang sektor. Kami juga berpikir begitu. Bagaimana kami bisa menghabisinya jika dia bisa menggunakan jurus itu? Master Iblis 9 kepala bingung. Master Sejati 9 keterpencilan juga menggelengkan kepalanya. Ini terlalu sulit. Semua orang merasa cemas. Hong yang tadinya diam tiba-tiba berkata, tidak semudah itu semuanya. Ia memiliki kemampuan melarikan diri yang luar biasa. Tetapi mengapa ia terbang begitu saja setelah menghabisi Master Sejati Kunang-Kunang? Master Iblis kepala 9 hanya bisa menekannya. Ia bisa saja menghabisi sesuka hatinya. Mengapa ia tidak terus bertarung? Benar sekali. Master Iblis 9 kepala mengangguk. Kami memikirkannya setelah itu, dan kami juga bingung karenanya. Segalanya tampak berada di bawah kendalinya. Ia pasti bisa menghabisi dewa sejati lainnya dengan keterampilan kepompong kabut hitamnya. Namun, ia langsung pergi setelah menghabisi Master Sejati Kunang-Kunang. Leluhur anggrek darah menambahkan, aku juga sudah bicara dengan Master Iblis, dan kami pikir keterampilan yang dilakukan binatang sektor bukanlah satu-satunya keterampilan
keterampilan yang dimilikinya. Lo Feng, Hong, Fire Doom, dan 9 keterpencilan semuanya tampak bingung. Master Iblis Kepala 9 juga khawatir. Ia tidak memiliki keterampilan bertarung yang kuat, tetapi ia memiliki berbagai keterampilan khusus lainnya. Kepompong kabut hitam, cahaya hitam, serangan jiwa, dan melarikan diri. Ini hanyalah keterampilan yang telah ditunjukkannya. Ia didorong ke dalam keputusasaan oleh kita. Jadi, ia mungkin masih memiliki beberapa teknik yang belum digunakannya. Lo Feng dan yang lainnya mengangguk. Itu adalah kebiasaan yang umum di antara makhluk-makhluk hebat. Mereka akan dengan sengaja menyembunyikan kartu andalan mereka, kecuali jika itu adalah momen yang krusial. Binatang sektor adalah makhluk mengerikan yang dibiarkan di samudera semesta, yang melambangkan sebuah kehancuran. Mereka dapat mengatakan bahwa binatang sektor hanya menganggap kejadian ini sebagai ujian dan tidak benar-benar putus asa. Kemungkinan besar ia masih memiliki beberapa teknik khusus. Tidak heran, pikiran asli sangat mementingkannya, kata Lo Feng. Satu binatang sektor saja sudah sangat sulit untuk dihadapi, dan ini hanya salah satunya. Masih banyak lagi di sarang binatang sektor. Semua orang merasa sedih. Masalahnya, kita tidak tahu kemampuan apa lagi yang dimilikinya, kata Master Iblis Berkepala 9 dengan khawatir. Di ruang samudera semesta, binatang sektor emas Morosa berbaring di atas kekacauan. Ia menghirupnya, tampak lebih santai dari sebelumnya. Cahaya hitam mengalir di sekujur tubuhnya. Aku makan dengan sangat nikmat. Aku bahkan belum menghabiskan asal-usul alam semesta kecil, tetapi aku merasa sudah makan banyak. Rasanya jauh lebih baik daripada memakan 10 dewa sejati. Binatang sektor Morosa merasa puas. Setiap kali setelah aku menelan asal-usul alam semesta mini, kekuatanku akan meningkat. Jadi jika aku terus menelan asal-usul itu, aku akan menjadi lebih kuat dari Beidi. Dan setelah itu, aku akan menelan semua binatang sektor lainnya. Kemudian aku bisa menjadi satu-satunya raja binatang sektor yang sejati. Binatang sektor Morosa sedang menanti. Saat ini, ia mencoba mengubah energi tersebut menjadi energinya sendiri dengan santai. Seluruh samudera semesta dilanda kepanikan. Seekor binatang sektor tiba-tiba muncul dan telah menghabisi master sejati kunang-kunang saat dikelilingi oleh 9 dewa sejati. Kemudian, ia melarikan diri, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selain itu, ia mampu melahap asal-usul alam semesta mini hanya dalam 8 hari, yang membuat semua kekuatan di samudera semesta ketakutan. Lagi pula, biasanya Lo Feng dan 7 penguasa besar lainnya membutuhkan waktu lama untuk sampai ke alam semesta mini. Kini, setelah binatang sektor menghilang, tak seorang pun tahu kapan ia akan muncul lagi, dan tak seorang pun bisa memastikan bahwa ia tidak akan menjadi master sejati kunang-kunang berikutnya. Kita akan terbagi menjadi 8 tim, dan begitu binatang sektor itu muncul, setidaknya satu dari kita bisa tiba tepat waktu. Bima Sakti memiliki 2 tubuh, jadi dia bisa bertanggung jawab atas 2 area. Banyak dewa sejati dari alam semesta asli juga akan muncul. Kita harus selalu siap sedia. Begitu binatang sektor itu muncul, kita akan sampai di sana dan menghabisinya sekaligus. Seluruh samudera semesta sedang dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketiga tubuh Lo Feng, yaitu tubuh binatang bertanduk emas, tubuh samudera terpencil, dan tubuh Musa, telah meninggalkan alam semesta asli mereka dan terbagi menjadi 2 tim. Tubuh samudera terpencil dan tubuh Musa bersatu dalam satu tim, membawa bersama menara bintang, sayap sawu, dan barang-barang berharga yang kokoh tak tertandingi. Sementara itu, tubuh binatang bertanduk emas berdiri sendiri dalam tim yang terpisah, hanya membawa beberapa harta berharga berupa mesin dan harta sejati tertinggi jenis jiwa, barang yang bagi Lo Feng tidak terlalu penting. Kedua tim ini diberikan tanggung jawab besar untuk menjaga 2 wilayah berbeda di samudera semesta. Semua orang tahu bahwa Lo Feng telah menyiapkan segalanya dengan sangat matang. Tunggu saatnya, pikir Lo Feng. Begitu binatang sektor muncul di dekat alam semesta asli, tubuh binatang bertanduk emas akan hancur tak tersisa, dan tubuh samudera terpencil yang tak berujung akan kembali bersatu menjadi satu tubuh yang kuat. Di sebuah dimensi Bima Sakti yang terbentuk di alam semesta virtual, bintang-bintang berkelap-kelip seperti permata di langit malam. Istana-istana megah melayang-layang, dan di sebuah alun-alun luas, para manusia agung berdiri
berdiri dengan penuh hormat di depan istana besar. Di tengah kerumunan itu, Lo Feng berdiri tegak memancarkan wibawa seorang guru agung. "Guru!" seru para manusia agung serempak. Suara mereka penuh rasa hormat. Lo Feng menatap mereka dengan lembut dan berkata, "Silahkan duduk." Para jenius tak tertandingi dari berbagai era dan klan pun duduk bersama. Lo Feng melihat ke arah murid-muridnya, 16 murid yang selama ini diasuhnya dengan penuh dedikasi. Dari mereka, ada 13 Universe Master, 2 kesatria, dan 1 dewa sejati. Lu Sheni dan Fire Dome adalah murid pertama dan kedua, bintang terang di antara mereka. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, Lo Feng membuka kesempatan. "Tanyakan apapun yang ingin kalian ketahui." Seorang pria bersayap dengan hidung mancung, Chen He, murid ke-9, mengangkat tangan dan berkata, "Guru, aku menggunakan hukum emas dan api sebagai dasar dan ruang serta waktu sebagai pendukungku. Aku sudah mencoba menciptakan teknik tingkat 6, tetapi sudah berulang kali mencoba. Aku masih belum berhasil." Lo Feng mengangguk penuh perhatian. "Tunjukkan padaku apa yang sudah kau lakukan dan bagian mana yang paling sulit." Chen He mengangkat tangan memanggil sebuah perisai raksasa yang muncul dengan gemuruh. Dengan gerakan cepat, perisai itu berubah bentuk menjadi bilah raksasa yang mencabi angkasa, meninggalkan jejak api keemasan yang membakar dan membekukan waktu di sekelilingnya. Bahkan bintang-bintang di kejauhan ikut hancur terbakar. Lo Feng mengangguk. "Teknikmu sudah di level 5 teratas, tapi untuk naik ke level 6, kau harus melakukan perubahan mendasar. Ini bukan hal yang mudah." Chen He menunduk. "Betapapun aku berusaha, kemajuan itu sangat sulit." Lo Feng tersenyum. "Aku akan menunjukkan satu teknik, dan kamu harus mencoba memahaminya sendiri." Tiba-tiba, dari kejauhan muncul seekor naga emas raksasa. Tubuhnya berkilauan seperti terbuat dari emas murni. Saat ia melesat melewati langit, naga itu berubah menjadi api merah menyala yang membara dari ekor hingga kepala. Chen He terpana, merenungkan keajaiban itu dengan penuh kekaguman. Meskipun Lo Feng belum berhasil menembus jalur kekuatan dewa sejati dalam trilunan era terakhir, dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia mempelajari 10 hukum dasar alam semesta, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, ruang, waktu, angin, guntur, dan cahaya, dan berhasil menciptakan puluhan teknik tingkat tinggi yang memadukan hukum-hukum tersebut. 2 teknik tingkat 8 pun telah diciptakannya, sesuatu yang hanya bisa diraih oleh segelintir makhluk tertinggi di peradaban kuno. Namun, untuk menciptakan teknik tingkat 8 tingkat atas, itu adalah ambang batas yang sangat sulit bahkan untuknya. Di tengah suasana damai pelajaran itu, kabar buruk tiba-tiba berhembus. Beberapa murid yang menyadari situasi saling bertukar bisik. "Binatang sektor muncul. Kapan lagi? Ini sudah waktu yang ditakuti." Lo Feng mengerutkan alisnya, matanya menyimpit tajam. "Pelajaran selesai. Kalian harus kembali dan memahami apa yang sudah kalian pelajari. Ini saatnya kita bersiap." Semua murid berdiri, memberi hormat pada gurunya, lalu meninggalkan alun-alun dengan langkah berat. Mereka tahu ancaman kali ini berbeda. Di ruang kekacauan samudera semesta, menara bintang melayang dengan megah. Lo Feng berdiri bersama Hong dan Fire Dome, menunggu dalam hening. "Binatang sektor sudah muncul," kata Lo Feng dengan suara berat. Hong menatap jauh ke angkasa. "Sudah lama hilang. Kemana ia pergi selama ini?" Fire Dome mengerutkan dahi. "Aku takut kalau ada lebih dari 1 binatang sektor yang muncul." Lo Feng mengangguk tegas. "Jika keadaan memburuk, kita harus bertindak dulu. Dewa sejati Juehe akan datang lebih dulu, diikuti oleh Master Kerangka. Kita akan tiba dalam 3 hari. Saat itu, kita harus siap menghadapi apapun." Sementara itu, di angkasa gelap samudera semesta, binatang sektor Morosa berdiri dengan tubuh raksasa yang mengerikan. Kabut hitam mengelilingi tubuhnya dengan cahaya yang berkelok-kelok menembus ruang di sekelilingnya. Morosa melahap sebuah alam semesta mini dengan santai. Kekuatan yang ia serap membuatnya semakin kuat. Akhirnya,
Aku bisa menikmati santapan ini, teriak Murosa dengan suara menggelegar. Setengah terakhir dari alam semesta mini master sejati kunang-kunang sudah menjadi milikku. Kekuatanku akan terus bertambah. Aku harus mengalahkan Beidi dan semua makhluk lainnya. Dewa iblis yang mengamuk, pemilik alam semesta mini itu, berdiri gelisah di luar membran alam semesta mini miliknya. Dia tahu ancaman Murosa adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Binatang sektor, kau sialan, teriaknya dengan marah sekaligus takut. Aku mungkin yang kedua setelah master sejati kunang-kunang, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Juehe, Bima Sakti, aku membutuhkan kalian sekarang. Para Universe Master yang mengelilingi Dewa Iblis yang mengamuk pun saling memberi peringatan. Jangan ambil risiko terlalu besar. Dewa sejati Juehe sudah hampir sampai. Kita harus bersatu untuk menghadapi binatang sektor ini. Namun di saat yang sama, Murosa menghilang secara tiba-tiba, meninggalkan suasana yang penuh ketegangan dan kecemasan. Loveng menatap bintang-bintang di kejauhan dengan mata penuh tekad. Binatang yang hilang selama 30 tahun kini muncul lagi, tapi kita beruntung karena ia berada di wilayah yang dijaga oleh Dewa sejati Juehe. Jauh dari sini, pertempuran besar sudah di depan mata. Aku harus menjadi yang terkuat untuk melindungi samudera semesta ini. Cerita ini baru saja dimulai. Ketegangan antara kekuatan luar biasa, ancaman binatang sektor yang mengerikan, dan perjuangan Loveng beserta murid-muridnya menghadirkan babak baru yang penuh misteri dan bahaya. Oke, penutup dari Mimin segitu aja. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.